Jakarta adalah ibu kota Indonesia dengan luas wilayah 661,52 km persegi. Menurut sensus penduduk tahun 2011, penduduk Jakarta sebanyak 9,6 juta jiwa, ditambah 2,5 juta jiwa warga luar yang beraktivitas di kota Jakarta pada siang hari. Penduduk tambahan ini kebanyakan berasal dari kota-kota satelit di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Beribu kendaraan bermotor melaju setiap harinya di kota Jakarta. Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya di tahun 2013, pertumbuhan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil mencapai 1.130 unit setiap harinya, dengan perbandingan 98% untuk kendaraan pribadi dan 2%-nya adalah kendaraan umum. Inilah salah satu potret transportasi publik yang setiap hari mengangkut warga Jakarta. Buruknya kualitas dan layanannya membuat warga banyak beralih ke kendaraan pribadi. Kendaraan itu untuk disebut kendaraan layak adalah kendaraan yang sudah lulus dari KIR namanya ya, itu uji kendaraan. Itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada kendaraan yang sudah lulus KIR tetapi dia tidak layak, nah kita mesti tanya lagi kepada regulatornya. Dinas Perhubungan di Pemda masing-masing. Kenapa kendaraan ini bisa lulus KIR tapi tidak layak? Kita bersama Kementerian Perhubungan ya pada saat ini membuat suatu sistem bagaimana bisa diterapkannya SPM, standar pelayanan minimum, yang memang memenuhi kaidah-kaidah keamanan, yang memenuhi kaidah yang ada di Undang-Undang Nomor 22 mengenai kegiatan lalu lintas di jalan raya. Di samping kondisi transportasi publik yang kurang nyaman, kemudahan fasilitas untuk membeli kendaraan seperti uang muka dan cicilan yang mudah serta murah turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Di sisi lain, warga dari kelas ekonomi menengah ke atas lebih menyukai kendaraan pribadi karena lebih praktis dibanding dengan kendaraan umum. Karena mobilitas mereka, pergerakan mereka ketika menggunakan kendaraan bermotor roda 2 itu lebih cepat. Jadi menghemat waktu mereka untuk menempuh perjalanan ke tempat pekerjaan atau ke tempat lain yang memang dituju. Seperti itu. Kemacetan adalah dampak berikutnya dari semakin banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan sebagai sarana mobilitas. Jalanan tak lagi bisa menampung volume kendaraan yang semakin meningkat. Pertumbuhan tahun 2012 ke 2013 kita lihat itu trennya untuk Jakarta saja itu sudah sekitar 840.000 kendaraan setahun bertambahnya. Anda bisa bayangkan dalam satu hari ada kurang lebih 1.500 sampai 1.600 kendaraan baru turun ke jalan. Motor itu bisa sekitar dia 1.200, lalu sisanya 400 itu, hampir 400 itu mobil tiap hari. Kalau kita susun di jalan, dalam ruang lalu lintas ruang jalan, minimal sehari 2 kilo habis ruang jalan kita. Dampak berikutnya setelah kemacetan adalah polusi udara. Kabut tipis menggantung di udara di kota Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk dan di daerah-daerah macet. Sebuah penelitian yang dirilis oleh RSUP Persahabatan Jakarta di tahun 2012 bahkan mengatakan bahwa hanya 81 hari saja dalam 1 tahun di mana udara Jakarta tak tercemar polusi. Tak hanya itu, gas buang dari kendaraan bermotor yang mengandung polutan atau unsur kimia berbahaya dapat menciptakan hujan asam yang menjadi racun bagi kelangsungan makhluk hidup. Dari sisa bakarnya itu ya, sebenarnya di sana ada CO, tapi CO itu bukan rumah kaca. Tapi CO kan mengikat O2. Ketika kita menghirup itu kita bisa pingsan, kita bisa merusak susunan saraf, ya. Tapi dari sana juga ada sisa bakarnya, ada CO2. CO2 adalah bagian dari gas rumah kaca tadi, menghasilkan
hal-hal yang bisa menyumbangkan lingkungan kita kualitasnya semakin menurun. Tanpa disadari, polusi atau gas buang dari kendaraan bermotor jika dibiarkan dalam waktu yang lama turut berkontribusi dalam proses pemanasan global atau yang sering disebut sebagai global warming. Sesungguhnya global warming itu adalah akibat dari meningkatnya suhu bumi karena gas rumah kaca yang seharusnya jadi pelindung buat bumi melebihi konsentrasi yang seharusnya. Nah, ternyata karena penduduk bertambah, keinginannya berkembang, teknologinya semakin canggih, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Nah, sisa-sisa kegiatan ini menimbulkan gas, konsentrasinya jadi tinggi. Nah, akhirnya tidak semua tadi energi yang dari matahari itu bisa terpantulkan sisanya. Nah, terkurunglah dia, naiklah suhu bumi. Itulah yang disebut dengan global warming. Ya, global warming bermula dari efek rumah kaca yang disebabkan oleh banyaknya asap pabrik industri, sisa gas buang dari kendaraan bermotor, dan beragam aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Proses dimulai dari cahaya matahari yang menyinari bumi. Sebagian panas diserap oleh bumi dan sebagian lagi dikembalikan ke angkasa. Namun, sinar matahari tidak dapat dikembalikan ke angkasa karena terkurung oleh gas-gas yang ada di angkasa seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, metana, uap air, dan lain sebagainya. Sehingga sinar matahari yang seharusnya kembali ke angkasa terpantul kembali ke bumi. Dan hal inilah yang membuat bumi kita semakin panas. Kenaikan suhu bumi ini pun semakin kita rasakan dampaknya. Di Indonesia, terjadi anomali cuaca seperti curah hujan yang berkepanjangan atau kekeringan parah yang terjadi di beberapa daerah. Iya, mungkin bisa dikatakan saat ini sedang mengalami musim transisi ya, artinya perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, pada saat ini, sebagian wilayah Indonesia sedang mengalami musim transisi seperti di daerah sebagian besar Indonesia bagian barat dan tengah. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur itu sedang mengalami musim kemarau seperti itu. Iya, memang betul. Seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Indonesia bagian timur memang sedang mengalami kemarau ya, kekeringan yang cukup ekstrim sekali. Untuk pertanian sendiri yang mengharapkan curah hujan cukup banyak, terutama untuk Indonesia bagian timur sangat sulit sekali. Peningkatan suhu cuaca di bumi ini sangat berkaitan dengan aktivitas manusia, yang secara langsung menyebabkan adanya perubahan iklim. Sebuah kemudahan dari gaya hidup praktis yang ternyata harus dibayar dengan malapetaka bagi kehidupan di bumi ini. Transjakarta adalah transportasi massal yang dibuat oleh pemerintah kota Jakarta pada Januari 2004 lalu. Dengan sistem bus rapid transit atau bus yang berjalan di jalur khusus, Transjakarta dirancang untuk mengalihkan warga kota Jakarta dari kendaraan pribadi berpindah ke kendaraan transportasi massal yang satu ini agar kemacetan dan polusi udara dapat berkurang. Meski belum sepenuhnya bisa menjadi andalan transportasi publik untuk warga Jakarta, Transjakarta terus berbenah. Masing-masing bus dilengkapi dengan CCTV, petugas keamanan, serta bangku prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Mempunyai 12 koridor yang tersebar di wilayah Jakarta. Bus ini pun bebas asap rokok, dan ini adalah suatu hal yang masih sering ditemui di kendaraan umum lainnya. Komitmen untuk terus mengembangkan sistem angkutan massal di Jakarta ini tentu itu telah kita siapkan. Artinya mengembangkan ini ya minimal dua aspek tadi ya, mengembangkan secara kuantitatif dan kualitasnya. Pada pengembangan kuantitatif ya kita bisa jaringannya kan kita perluas, tambah, termasuk dengan kapasitas angkutnya, penambahan jumlah bisnya.
Untuk mensterilkan jalur busway, pada Oktober 2013, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya membuat sistem penegakan hukum dengan menerapkan denda bagi pengendara yang menerobos jalur Transjakarta. Besarnya denda adalah 1 juta untuk kendaraan roda 4 dan Rp500.000 untuk sepeda motor. Untuk memenuhi jumlah pengguna Transjakarta, pemerintah Kota Jakarta terus melakukan penambahan jumlah armada serta menyediakan bus gandeng yang dapat menampung hingga 160 penumpang. Dan pada tahun 2014, Transjakarta menambah 3 koridor baru. Kalau layanan angkutan massal ini tidak ada, mungkin mereka katakanlah misalkan menggunakan kendaraan pribadi gitu. Katakanlah mobil misalkan. Berarti kalau mobil untuk mengangkut 160 orang itu, kalau satu mobil 2 orang saja, ya berarti paling tidak kan 80 mobil menjadinya. Artinya komparasi emisi gas buangnya pun bisa kita bandingkan 1 bis sama 80 knalpot mobil gitu kan. Nah itu tinggal dihitung luar biasa kan perbandingannya, efisiensinya. Nah, kita meniadakan sekian puluh kendaraan menjadi hanya 1 bis. Pengguna transportasi publik ini pun semakin meningkat. Menurut data Transjakarta pada bulan Oktober hingga Desember 2013, terdapat peningkatan jumlah pengguna Transjakarta. Saat ini saya sudah berada di dalam bus Transjakarta. Mari kita tanya bagaimana tanggapan warga Jakarta terhadap transportasi massal ini. Gimana Mas, tanggapan mengenai Transjakarta ini Mas yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Jakarta dari 2004 lalu Mas? Ya, dari segi transportasi massa sebenarnya cukup membantu ya. Masyarakat, buktinya kita bisa lihat bahwa banyak masyarakat Jakarta yang cukup antusias dalam menggunakan Transjakarta. Sebelumnya Mas naik kendaraan pribadi atau? Sebelumnya saya pribadi. Motor? Motor dan mobil. Oh. Kemudian beralih menggunakan Transjakarta. Kenapa Iya. Mas? Pilihannya sebenarnya mudah saja karena memang pertama menggunakan transportasi masyarakat ini pertama adalah mengurangi beban saya pribadi dalam pengeluaran, baik itu bensin, waktu dan ya semuanya lah. Artinya penggunaan transportasi masyarakat ini cukup membantu saya secara pribadi baik. Kalau untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi udara, tanggapan Mas gimana dengan adanya? Oh iya, salah satunya memang alasan saya untuk menggunakan Transjakarta adalah menghindari kemacetan. Artinya ini kan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang harus kita dukung. Untuk itu makanya saya mulai menggunakan Transjakarta itu semenjak 3 atau 4 tahun yang lalu. Kemudian dengan harganya sendiri, menggunakan Transjakarta ini bisa dikatakan menurut pribadi Mas mahal atau murah Mas? Saya rasa tidak mahal ya, cukup, bahkan saya bilang katakan murah, cukup murah dengan fasilitas yang ada seperti sekarang dengan air conditioner, terus kemudian kondisi kendaraan yang cukup baik. Jadi saya rasa harga tersebut wajar lah. 3.500 itu cukup memadai saya rasa bagi masyarakat Jakarta. Dengan menggunakan bus Transjakarta yang berjalan di jalur khusus, saya dapat terhindar dari kemacetan seperti yang terlihat di luar jalur busway. Untuk memudahkan warga Jakarta untuk mencapai area yang tidak dicapai oleh kendaraan umum, pemerintah DKI Jakarta juga menyediakan BKTB atau bus kota terintegrasi busway yang dapat masuk ke dalam perumahan. Dengan BKTB, penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa dialihkan ke transportasi publik ini.
Tidak terasa saya sudah berada di depan tempat kantor saya bekerja. Saya merasakan bahwa bus Transjakarta adalah kendaraan transportasi yang cukup nyaman yang dapat menjadi solusi untuk menghindari kemacetan dan tentunya mengurangi polusi udara di kota Jakarta. November 2014, pemerintahan baru Jokowi JK mengeluarkan kebijakan tentang pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk jenis solar dan premium sebesar Rp2.000 per liternya. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif, seperti sektor pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial untuk keluarga miskin, serta mewujudkan sektor maritim. Kebijakan ini tentu berdampak pada masyarakat, terutama para pengguna kendaraan pribadi, karena harus mengeluarkan dana lebih untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Namun kondisi tersebut tidak berdampak besar pada komunitas nebeng.com. Dipublikasikan pada tanggal 28 September 2005, nebeng.com mempunyai misi untuk menghemat konsumsi BBM secara nasional, mengurangi kemacetan di jalan, dan juga mengurangi polusi udara. Jadi ide awalnya sebenarnya masalah kemacetan. Jadi pada waktu itu tahun 2005, saya berangkat dari rumah saya di Karawaci, Tangerang, ke kantor saya di Cakung, Jakarta Timur. Nah, pada saat itu saya melewati tol Merak Jakarta, saya mengalami kemacetan yang sangat parah waktu itu. Nah, di tengah-tengah kemacetan itu kalau saya perhatikan, di sebelah kiri kanan saya, depan belakang saya, masih banyak mobil yang dikendarai sendiri-sendiri. Nah, akhirnya saya mencoba memahami mereka ini. Sebenarnya kan mereka bisa mobilnya ditinggalkan saja di rumah, bergabung dengan yang lainnya. Kan pasti hemat BBM 50% dan mengurangi kemacetan. Jadi kita buatkan nebeng.com untuk memfasilitasi mereka mencari rekan berbagi kendaraan secara aman. Jadi mereka bisa seleksi dulu orang-orangnya, baru mereka berbagi kendaraan tiap hari. Selain mengurangi dampak global warming, nebeng.com juga telah menjadi wadah untuk berkomunikasi dan berbagi di tengah budaya individualis yang terjadi saat ini. Jadi sebenarnya sifat dasar dari masyarakat Indonesia adalah gotong royong, ya. Terutama terasa sekali di desa-desa. Tapi ini agak berkurang kalau di kota-kota besar. Lulu gue ya, rumahnya bertetanggaan, satu klaster belum tentu kenal. Ya. Untuk menjadi penumpang atau pemberi tumpangan tidaklah sulit. Dengan mengakses situs nebeng.com dan mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan, siapa saja dapat berpartisipasi dalam wadah nebeng.com. Cara pertama adalah daftarkan diri Anda, ya, arahnya rumah dari mana, kantor ke arah mana, jalurnya lewat mana, berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, agar data Anda bisa dicari oleh orang yang punya kepentingan untuk memberikan tebengan atau nebeng ke Anda gitu. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, setiap orang yang mendaftar dalam nebeng.com diwajibkan untuk menuliskan semua data profil atau identitas pribadinya. Di nebeng.com dicantumkan telepon kantornya di mana, telepon rumahnya di mana. Keseluruhan orang itu ada. Ya, nggak cuma jalurnya dari mana ke mana, tapi ya alamat emailnya apa, telepon kantornya di mana, telepon rumahnya di mana. Nah itu silakan dihubungi sendiri. Semua datanya sudah ada ya? Datanya sudah ada, pastikan dulu orangnya ini memang kredibel gitu kan. Ya. Jadi kan untuk memastikan bahwa Anda ini nanti aman berbagi kendaraan dengan mereka ini. Jadi kita bukan yang modelnya
ambil orang langsung dari pinggir jalan. Kalau ambil orang dari pinggir jalan kan nggak kenal gitu kan. Nah, ya itu resiko keamanannya tinggi. Iya kan? Iya. Jadi kita benar-benar kita hanya sebagai biro jodohnya, kita yang mempertemukan. Sedangkan tiap harinya nanti biayanya mau 5.000, mau 10.000, mau bayarnya tiap minggu, tiap bulan, atau metodenya seperti apa, nah itu silakan dirundingkan sendiri dengan pemberi tebengannya. Natalia, wanita seorang pekerja swasta, merasa sangat terbantu dengan sistem di nebeng.com. Pasalnya, selain menghemat biaya pengeluaran, ia juga mempunyai teman baru untuk berbagi cerita saat perjalanan pulang maupun pergi. Aduh, senang sekali ya. Gimana ya, kerja itu udah suntuk, capek di jalan. Penat banget rasanya gitu. Jadi kalau seminggu kita sama temen nebeng gitu ya, nyaman loh. Kita bisa curhat sama teman-teman kita sendiri juga yang sama-sama punya anak gitu. Natalia dan teman-teman seperjalanannya membuat kesepakatan untuk tidak menetapkan tarif. Namun mereka bergantian membawa mobil sesuai kesepakatan. Karena kita banyak kan yang nebeng ini kan bukan nggak punya mobil kan. Punya mobil rata-rata orang ini cuma karena capek aja. Gantian, kadang-kadang seminggu kau, seminggu aku gitu. Karena dengan nebeng.com ini jauh loh, 10 kali lipat lah kita bisa hemat. Dengan tujuan pertama untuk menghemat pengeluaran dan mempermudah perjalanan, tanpa sadar Natalia dan komunitas nebeng.com sudah menemukan solusi transportasi yang hemat. Kan misalnya ada 2 mobil ya, 2 mobil masing-masing berangkat sendiri. Setelah itu kalau mereka mau saling berbagi, misalnya hari apa, siapa yang bawa mobil ini kan, jadi kan 2 mobil jadi 1 mobil kan, otomatis mengurangi polusi kan, polusinya berkurang 50% ya. Mencintai lingkungan bisa diterapkan dengan cara yang sederhana dan juga menyenangkan. Seperti yang dilakukan oleh komunitas nebeng.com. Partisipasi dari semua pihak diperlukan. Ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Setiap orang mempunyai pilihan untuk turut serta dalam memperpanjang usia bumi atau mengakhirinya dengan lebih cepat. Mengubah perilaku kita agar lebih ramah lingkungan adalah pilihan yang bijak. Karena nasib bumi dan anak cucu kita terletak di tangan kita.